Apa benar Mas Rian pernah diomongin orang? Katanya Mas Rian sekarang sibuk nyalek. Sudah tidak ngurusi bis Mahendra Trans. Yang bilang dipikir gue nyepelein MTI gara-gara fokus nyalek. Benernya sakit hati gue, Riz. Gue nyalek, masang baliho kagak, turun ke dapil gue kagak, kampanye kagak, hidup gue tiap hari melek, mata melek sampai merem lagi buat MTI doang, Mas. Bisa-bisanya dibilang gue nyepelin MTI buat nyalek. Hati gue kayak sayat-sayat, Riz. Dia nggak tahu gue kayak gimana tiap hari. Enggak, cuman apa dasarnya kamu bilang aku nyepelin MTI fokus nyalek gitu maksudnya? Apa yang gue lakukan hingga kalian mengatakan gue fokus nyalek? Apa gue lagi repot masang baliho? Enggak. Kampanye? Enggak. Bagi-bagi sembako? Enggak. Hidup gue 24 jam buat MTI, Mas. Jadi kalau misalnya awal-awal masih banyak keluhan, wajar karena gue masih masa normalisasi armada. Besok Jumat ini gue udah mulai masuk tahap keempat, pembenahan jalur dan juga jam. Tuh. Jadi tahap ketiga gue udah selesai, insya Allah. Tahap normalisasi armada gue udah selesai. Gue mulai Jumat besok itu gue mulai masuk ke tahap keempat, yaitu tahap untuk pembenahan jalur dan juga jam. Banyak yang tanya soal perkembangan bis Mahendra Trans 05, dan apa benar Bagus Ekstrim mau keluar, Mas? Sumpah asli ini gara-gara Amri emang nih. Mas lu yang pada nanyain MTI apa 05 Bagus Ekstrim keluar. Mas lu ngumpul jadi satu deh, Mas. Masuk kering sama gue soloin lu semua. Suwe gue seharian ditanyain 05 sama Bagus Ekstrim pamitan mulu. Gara-gara Amri bikin konten dia dapat cuan, gue yang puyeng ngeladenin lu nanya. Jelas-jelas jam 1 malam gue nge-live kemarin Bagus lagi nyekur silinder kop 05. Bagus lu semalam sampai jam 1 malam nyekur klep buat silinder head buat 05. Iya, Amri Ijeng emang kadang-kadang dia yang bikin konten dia dapat cuan, gue yang puyeng ngeladenin lu pada nanya. Kenapa HP aksesorisnya dicopot? Ya mungkin mau ditata ulang, mungkin takut hilang mau disimpan dulu. Karena kan nunggu silinder headnya lama. Itu kan nyopotnya udah berapa minggu yang lalu, waktu bis pertama kali rusak. Kenapa harus ditanyain ke gua sih? Info MTI 005 apa sudah jalan? Nah ini pertanyaan yang bener, bukannya yang tadi jual-jual. 05 malam ini udah nyala. Ini tadi Sarul kan telepon minta dibeliin oli, karena kan habis turun kemarin ganti silinder kop. Begitu. Nyuwun menehi saran Mas, armada lek wonten K3 aja langsung ngelen, nek wis rilis cek dandani dhisik ben langsung tempur. Kan saya sudah pernah bilang, Mas. Kerusakan itu ada dua macam. Ya, satu. Maksudnya satu yang terlihat dan bisa dirasakan. Yang kedua yang tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan. Tuh. Selama ini MTI semua bentuk kerusakannya yang tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan. Karena memang sudah faktor umur. Barang kalau udah ada di dalam kan nggak kelihatan. Tapi kalau dari luar kayak fanbel kayak apa mungkin itu bisa dilihat, Mas, bisa langsung diganti. Kan nggak mungkin kita mau belah mesin sampai ke angin sampai ke depan. Tapi yang udah dilihat dari luar pasti dibenerin. Nah yang nggak kelihatan ini bisanya kelihatan kalau udah dijalanin, Mas. Ntar kurangnya apa baru bisa. Begitulah. Makanya ada tahap ketiga, fase normalisasi armada. Begitu, Mas. Kok Mas Rian sekarang jarang bikin konten vlog YouTube? Apa alasannya, Mas? Gua sama Ridwan Hanif. Gua dulu pernah ngobrol sama dia. Lu sekarang kenapa? Ya, lu kan waktu dia mau awal-awal pindah ke Klaten nih. Dia bilang sama gue. Gue saat ini jarang banget ngevlog, paling 1 bulan sekali gitu. 1 bulan 2 kali gitu. Kenapa, Wan? Gue lagi ada titik jenuh. Pada saat itu gue mikir, gila lu, pendapatan puluhan juta dari YouTube. Gue bilang, lu ada titik jenuh. Gue bilang, mustahil banget. Ya Allah, Wan, gue kalau ada setengah lu aja ibaratnya, rajin banget. Sekarang gue alamin, Mas. Jadi gue sekarang ada di posisi Ridwan Hanif pada saat itu. Gue lagi ada di titik jenuh. Jadi pengen butuh istirahat gitu. Tuh Amri aja gue kasih tugas bikin PO Mahendra official 2 hari sekali aja, malah bikin vlog buat dia mulu.
nggak jelas ini anaknya emang. Mungkin nanti ketika kedai udah jadi atau udah mulai pembangunan minggu depan ini, terus MTI udah stabil, mungkin gue jadi udah bisa YouTube lagi, mungkin gue mikir. Lumayan mas buat sampingan. Mas, kita tuh lagi nggak membahas tentang hasilnya, mas. Lagi nggak ngebahas. Duitnya gede, mas. Lu paham gak sih mas? Lagi ada titik jenuh tuh kayak gimana? I'm bored. I'm so bored. Biasa, namanya juga hidup. Lu tuh relaksasi ya, terus merenung. Lu lihat ya, kira-kira mungkin nggak keadaan hidup lu jauh lebih buruk dari apa yang lu alami saat ini? Kalau lu anggap udah nggak ada yang lebih buruk, ini udah paling buruk, berarti lu harus inget cara kerja grafik. Orang tuh kalau udah di dasar banget, udah paling bawah, berarti dia udah tinggal mantulnya doang ke atas. Ntar kalau udah sampai atas, mantul lagi ke bawah. Begitu, itu grafik of life, grafik kehidupan. Kalau lu udah ngerasa hidup lu tuh udah ada di titik paling bawah banget, lu bertahan, bersabar, berjuang, karena itu udah waktunya lu buat mantul terbang tinggi ke atas. Apa benar Mas Rian kalau buka lowongan bis MTI harus punya jiwa militan? Loh, kan karena ini masih ngerintis, benernya lamaran kru tuh puluhan mas, banyak banget waiting list. Kalau buat supir ya, kalau kernet gue emang kurang. Cuma kan itu mas, gue milih yang bener-bener militansinya, wani perihnya tinggi. Bentar lagi kita buka Ciputat, angkatan pagi dan angkatan malam. Jadi Ciputat, Lebak Bulus, Pondok Pinang, ya kan. Terus Pasar Rebo, Jati Asih, Jatiwarna. Terus mas, untuk jalur Selawi dan Bumi Ayunya kita pending dulu. Ternyata nggak bisa dengan kondisi keadaan armada kita saat ini. Nggak bisanya karena Pekalongannya kurang jalurnya. Buat gue mulai Jumat besok udah mulai buka Ciputat, ya kan. Jadi kemarin keputusan gue sama Dikin dan kawan-kawan, Selawinya kita tunda dulu. Insya Allah sampai akhir tahun, kalau nggak sebelum Lebaran tahun depan. Nunggu penambahan armada lagi. Jadi mulai besok Jumat kita ada rute baru Kesesi via Kajen. Jadi ntar jalurnya Ciputat, Lebak Bulus, Pasar Rebo, pokoknya gitulah. Selatan itu kita sikat semua ntar. Gua dulu menang panco satu kamar mas, satu kamar gua puterin. Temen gue yang satu datang Riul mas, namanya Riul. Orangnya lebih pendek dari gua, badannya 2 kali lebih tebal dari gua mas. Kebayangkan, 2 kali lebih tebal dari gua, lebih pendek dari gua. Lu tau dampar yang dibuat ngaji itu kan mas, kayu meja jadi dari kayu belabak itu. Dipegang ujungnya dong mas, ini ibaratnya meja nih, dia pegang ujungnya begini, diangkat perek, dipindahin, ayo dia bilang, nggak jadi. Nggak ul, nggak, udah lu aja yang jadi perwakilan kamar, gue bilang. Suwe, jadi ada perlombaan antar gang itu loh mas, kan satu garis, satu gang itu. Ntar yang menang diadu, jadi kan totalnya ada 4 gang tuh, 1, 2, ada 3 gang, atas bawah berarti 6 gang. Satu kamar ngeluarin perwakilan satu kamar mas, temen gue kalahin semua. Temen gue yang satu pulang sawir. Ayo Yam, bayangin meja kayu mas, meja kan begini nih, kayu kan begini 1, 2, 3, 4, kakinya dipegangnya yang sebelah sini mas, yang sebelah sini nih dipegang, diangkat sama dia, plok, pakai tangan satu, plok gitu. Nggak jadi. Ya gila aja mas, lu pakai tangan 4 juga mas, ngangkat 1 begitu, kayu lu pegang ujungnya doang, lu angkat mejanya begitu. Soja lu kalau kuat. Coba lu angkat meja, lu pegang ujungnya doang gitu, 1 lu angkat gitu.